Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Mohon maaf tadi terpotong secara buru-buru karena ada yang harus dicek ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi kan penjelasan tentang screen Grizzly screen ya. Di sini di introductionnya, Grizzly itu bisa digunakan di beberapa aplikasi yang secara utama ya. Dan ada pengayakan awal, maksudnya sebelum dia dihancurkan, atau juga kayak mengeliminasi, menghilangkan maksudnya ya, apa sih namanya sini, produk yang lebih kotor atau lebih kecil di sini dan dia berlumpur, bahkan dia tanah liat ya, lebih bersifat kayak tanah liat gitu. Dan juga dia itu bekerja secara kombinasi ya, dimana efisiensinya tuh tinggi dengan nilai atau dengan biaya perbaikan yang rendah dan juga biaya operasi yang rendah. Di sini industrinya yang menggunakan di sini mineral, terus ada quarries ya. Quarries saya belum tahu ya apa. Terus di sini aplikasinya untuk bahan yang granular, terus mineral sama fosfat. Bentar ya, sambil saya cariin ya arti quarries ya. Quarries. Oke. Gua quarry tambang sama ya berarti ya dengan mineral industri ya. Nah, tambang, bahan tambang. Oke. Terus di datasheet ya, untuk yang advertise ya di sini ya. Ini bukan ke arah kita, bukan ke sana. Ini tentang alatnya aja ya. Ini Grizzly screen. Jadi untuk kondisi umpan yang sulit ya, maksudnya ya, saat di pengayakan pertama, maksudnya utama sini ya. Terus dia juga bisa pakai ditambahkan vibrating di sini. Jadi dia punya frame yang fix ya, dengan suspensi, dengan pengisolasian suspensi yang elastis. Jadi ketika meninggalkan dianya berosilasi. Terus mekanismenya dia punya 3 kecepatan, jadi ada kecepatan 1, 2, 3 gitu ya, dengan apa namanya, ada poros maksudnya sini ya, turning shaft. Masing-masing dari bagiannya itu shaftnya, dan di masing-masingnya itu, di setiap shaftnya itu bisa menyebabkan shock ya, yang dihasilkan dari gaya sentrifugal akibat dari kayak apa sih, mengcounter berat ya maksudnya. Terus di sini Grizzly screen itu biasanya dibuat untuk apa namanya, dengan bahan logam anti abrasif ya di bagian deck pertama. Terus beberapa panelnya itu untuk apa sih, blok yang jatuh dan membuat lebih mudah dari separation, dan membuat lebih mudah dari untuk pemisahan produk. Dan di deck yang kedua, jadi kan berlapis kan, tadi dibilang, dikatakan situ ya, bisa tunggal bisa multiple ya. Deck yang kedua dia untuk resistan yang tinggi ya, untuk menghilangkan material yang serbuk. Optionnya ada buat painting, galvanisasi. Oh, ini alat-alat dia doang ya. Oke, di skema ini jadi kayak ini first deck, terus second deck, terus segala macam kesini ya ceritanya. Terus ada desainnya seperti ini, terus bagian ini proteksi untuk produk yang abrasif ya ceritanya. Terus ini dia juga ada lifting lock, terus ada ergonomis dan framenya. Lalu juga digerakkan secara bisa manual atau nggak manual ya, manual apa sih namanya, digerakkan langsung nggak langsungnya di sini bar katanya. Terus ada suspensi. Ini gambaran tentang Grizzly screen ya sebelum fragmentasi. Oke, dia juga punya yang kayak semacam plat yang terlubangi ya, tergantung apa sih, kayak custom lah kebutuhannya yang gimana gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ke materi selanjutnya. Setelah screen, ini pembahasan yang berbeda ya, itu adalah size enlargement equipment. Jadi kayak perlengkapan pembesaran ukuran, bukan arti kata batu yang tadinya dihancurkan terus bisa dibesarin, bukan ke situ artinya ya, setelah membaca ke dalam ya. Oke, dia juga pakai buku Very, bisa untuk melengkapi kebutuhan kamu. Di sini dia dalam
perjuangan yang konstan ya melawan entropi ya, artinya nggak banget ya. Itu terlihat ironis bahwa kita terkadang membutuhkan pembesaran ukuran partikel setelah menginvestasikan energi yang cukup untuk crush grain all pulverize yang menghancur leburkan sebuah padatan. Ketika dibutuhkan, pembesaran ukuran memuaskan satu dari 3 tujuan umum. Yang pertama adalah pembesaran untuk kemudahan penanganan dan pemasaran. Kayak pemasaran siapa? Ya, misalnya contohnya karbon hitam yang dihasilkan sebagai asap ya dan dibuat pelet untuk meminimalisir debu selama pengiriman dan penanganan. Jadi karbon hitam itu kan sebenarnya kan dibakar di dalam tanah ya sebenarnya itu ya. Cuman untuk memudahkannya dibuat pelet. Jadi dengan buat pelet itu dia kan nggak berdebu kayak waktu itu kan saya pernah cerita ke kalian ya. Semen yang diangkut dari Batu Raja dari Palembang untuk dikirim ke Lampung sebagai unit hanya untuk pengemasan doang sih ceritanya kayak distributor gitu. Tapi yang dikirim itu bukan serbuk ceritanya. Kenapa kalau dibilang serbuk? Dia kan pakai pengangkutan kereta api ya ceritanya, kereta api yang hitam ya, kereta apa ya, bukan kereta barang ya, kereta batu bara kalau saya bilang ya. Saya tunjukkan kereta batu bara. Kalau di Jawa mungkin kamu belum pernah lihat ya kereta batu bara. Modelnya tuh seperti ini ceritanya ya. Ini kan bentuknya padatan. Kereta ini nggak gerak seperti kereta yang kita pakai misalnya ke Jawa ya, agak cepat ya, jadi slow motion lah. Nggak slow motion juga sih ya, standar lah cepat. Nah ini tuh nggak pernah ditutup ceritanya. Nah Alkisah juga kita tuh ada namanya, bentar ya, ini agak keluar dari topik ya. Google semen Batu Raja di Lampung, bukan di Lampung ya, oh nggak ada ya. Oh ini nih, ini mah Batu Rajanya banget, mana ya? Oh ini nih, ini ada di daerah sana. Nah ini waktu coba ke sana ternyata itu cuman sebuah gudang kalau kita bilang. Nah sebuah gudang kayak membantu apa namanya, pemasaran lah. Tapi semen yang dikirim dari Batu Raja ke Lampung itu pakai si kereta api ini. Ada kereta api ininya ditutup kok ya. Tapi setelah sekarang ya mikir ya, maksudnya nggak mungkin dia dalam bentuk bubuk yang halus, saya bilang. Kenapa? Kan bisa terbang ya. Nah ceritanya bisa saja yang diberikan itu kayak masih bongkahan atau aglomerat lah, sampai di Lampung itu digiling jadi lebih halus dan ditinggal di pack seperti ini ceritanya ya. Jadi untuk memudahkan, kalau di Lampung sih nggak ada pabrik semen ya ceritanya, nggak ada. Adanya di paling deket tuh Palembang atau daerah Merak lah ya, di Banten itu semen merah putih ada di sana. Nah ketika balik lagi ke sini, arti kata kan untuk pembesaran untuk kemudahan penanganan pemasaran. Nah jadi yang dikirimkan dalam bentuk pelet ya, ini ibaratkan keingatan sana, jadi nggak mungkin dia mengirim dalam bentuk debu maksudnya atau bentuk serbuk. Jadi untuk tujuan pertama dari size enlargement ini, pertama pembesaran itu untuk kemudahan penanganan dan pemasaran. Contohnya itu karbon hitam di sini dia contohkan yang dihasilkan sebagai asap. Nah karbon hitam itu dibuat pelet. Mungkin kalau bahasa pelet itu pada umumnya kayak pelet ikan kan kamu tahu ya, kayak tablet lah kalau kita bilang Maya, untuk meminimalisir debu selama pengiriman dan penanganan. Sedangkan tujuan yang kedua itu menyediakan kemudahan bagi konsumen. Sebagian besar manusia misalnya tidak menyukai untuk menelan bubuk, itu udah pasti. Ini kontennya kalau bubuk biasanya tuh obat ya, makanya sebagian orang mungkin atau termasuk yang mendengar atau yang menonton video ini juga tidak suka minum obat bubuk ya. Kalau dulu zaman saya itu bisa dikatakan kan ada kapsul ya ceritanya ya, kayak kapsul tuh kayak begini nih ya, kapsul, obat kapsul. Seperti ini ya, model kayak gini ya. Kapsul itu kalau yang
selama ini orang minum itu langsung masuk ke dalam mulut, kasih air sedikit, jangan banyak-banyak ya, mau ngapain ya, secukupnya aja air itu ya kan, biar nggak pahit. Sebenarnya bukan. Waktu pernah minum obat punyanya Tiens ya, punyanya Cina, lumayan mahal saat itu, nggak tahu bener apa enggak, ngomongnya per kaplet apa berapa tuh 500.000. Saat itu sakit 1 bulanan, tidak boleh ditelan tapi dibuka, ceritanya tuh dibuka, ditaruh di sendok terus dimakan, kasih air ya, jadi sama aja nyiksa. Nah katanya itu dari beliau ya, dari yang jual itu, lebih baik kalau minum obat tuh langsung, bukan ininya ditelan ya itu sekedar cerita saja ya. Nah kan jangankan ini, yang tablet aja kalau bisa ditaruh ke ujung sini lah ya, biar nggak ada rasa-rasa seperti itu. Ada juga yang nyumpelin ke buah-buahan gitu ya, krek gitu ya, padahal sebenarnya kan minum obat tidak boleh berbarengan dengan bahan-bahan yang lain ya. Dan makan obat itu setelah makan, maksudnya ya makan nasi lah ya, kalau Indonesia punya ya. Apalagi kalau makan tablet tuh harus diemut sampai habis di lidah. Itu juga saya dapat dari beliau juga ya. Ya nggak tahu benarnya lah ya. Dalam konten saat itu kan sakit, ingin cepat sembuh, maka ya udah diminum aja obatnya. Ada juga orang yang nggak senelen, itu yang sampai muntah-muntah, nggak ngerti lah ya benar apa enggak itu. Jadi ada beberapa kondisi ini sebenarnya karena konsumennya. Lalu sebagian besar untuk bentuk padatan obat-obatan itu diubah ke tablet atau pil. Pil kan kecil ya. Kemudahannya itu untuk menggunakan akhir membenarkan. Pembesaran ukuran untuk sejumlah produk konsumen berkisar dari makanan hingga deterjen ya. Jadi kayak kebutuhan. Karena kalau deterjen juga sekarang berubah ya, deterjen dari bubuk jadi cair bahkan ya. Ntar lagi jadi gas mungkin ya. Nggak tahu deh. Nanti saya akan review tentang yang berkaitan dengan deterjen deh, tapi bukan yang deterjennya ya. Nanti saya kasih dari beberapa jenis produsen. Oke, di sini dia sudah katakan seperti ini. Terus ada kata entropi. Sebenarnya entropi ini saya nggak tahu ya, kamu sudah dapat apa belum? Seharusnya dapat di kimia fisik 1. Yang di sini udah menyinggung entropi. Kalau di SMA kamu hanya dapat sampai di Gibbs. Sorry, entalpi saja ya. Seharusnya kalau di kimia fisik kamu sudah dapat dengan kata Gibbs, GIBBS, dan entropi. Entropi itu adalah keseimbangan termodinamis, terutama mengenai perubahan energi, yang hukumnya disebut hukum termodinamika 2, yang menyatakan bahwa semua energi hanya dapat berpindah dari tempat yang mengandung banyak energi ke tempat yang kurang banyak energi. Jadi sebenarnya energi itu kan tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berpindah ya, berubah bentuk lah kalau kita bilang. Jadi sebenarnya ini udah hal umum yang harusnya tidak kaget lagi mendengar kata entropi ataupun Gibbs. Kalau Gibbs itu panas yang dimiliki dari suatu zat untuk melangsungkan suatu reaksi. Kalau yang dia punya kurang untuk melangsungkan reaksi tersebut, maka harus ditambahkan suatu energi tambahan dari luar, mungkin pembakaran, mungkin pengadukan, dan kawan-kawan ya. Oke, saya lanjut lagi ke bawahnya. Ini ada tabel preliminary untuk desain awal, untuk perlengkapan pembesaran ukuran ya. Di sini kapasitornya. Nah, di sini apa aja sih? Ada pemadatan secara tekanan, bisa juga press tableting press. Di sini juga bisa press yang timper roll berputar, terus juga bisa pellet mill, terus ada screw extruder ya. Terus ada puck mill extruder, terus yang untuk tumbling compaction itu ada disc dan drum, dan juga ada yang lainnya yaitu Prilling Tower. Nah, kalau yang Prilling Tower sebenarnya ini ada di PT Pupuk Kujang. Jadi dia setelah spray gitu nanti dia jadi kayak butir-butir gitu untuk jadi pupuk ceritanya ya. Ini Prilling Tower. Bukan Prilatu Consina ya, bukan. Oke, ini bisa kamu baca ya, segala macam. Saya lanjut ke sini ke bawah ya. Melalui pengkompresian bahan baku antara dua roller disinkronkan yang memiliki desain teridentifikasi untuk bentuk yang diinginkan. Roll yang smooth digunakan di beberapa contoh untuk menghasilkan lembaran yang dibuat dadu oleh pemotong pisau berputar. Lihat bab perlengkapan produksi ukaran. Roll press beroperasi ketika kapasitas tinggi dan biaya rendah, tetapi produk kurang seragam dibandingkan tableting press.
Roll dapat menangani beberapa padatan yang tidak dapat mengalir ke keluaran dari tablet press. Tetapi sebagian besar padatan lengket dan bergetah lebih baik diperbesar di pellet mill. Jadi satu sisi bagus di tableting, satu sisi bagus di pellet mill. Jadi kalau bisa kamu mengklasifikasikan, dan biasanya sih penjelasan ini tergambar dari tabel ini sebenarnya. Kan dia bilang ada sini sticky dan gum fits ya. Dia bilang bagus yang di pellet tuh dibandingkan yang di tableting. Ya sebenarnya ada beberapa kata yang beberapa kalimat yang dijelaskan dalam bentuk narasi itu sebenarnya dari tabel ini. Ya, dia menjelaskan ke sana ya. Lanjut. Loh, kok ini nggak ada? Oh, kelewatan. Sorry. Kaget. Bukan ya. Tiga. Loh, kok nggak ada? Oke, sampai di sini dulu ya. Setahu saya ini sudah saya selesaikan ya. Tapi kok tak ada ya? Jadi bingung sendiri. Apa ada yang terlewatkan oleh saya? Oh, ini udah processor storage ya. Drum agglomerate ini iya. Oke, sampai di sini dulu ya. Agak hari ini ada apa ya? Kurang kok agak aneh. Setahu saya ini sudah saya selesaikan. Sampai di sini dulu, nanti videonya lanjut ya. Saya juga kaget kok. Setahu saya udah selesai ya. Oke, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Nanti saya lanjut lagi di video selanjutnya karena setahu saya sudah selesaikan sampai 258. Terima kasih atas bantuannya, telah nonton, telah mampir di channel DCU. Silakan like, komen, dan share terkait kebutuhan kamu, termasuk apalah yang bisa saya bantu. Sampai jumpa lagi di channel DCU selanjutnya dan selamat pagi.